Jadi bukan hanya siam dalam arti puasa lahir dari yang membatalkan. Ini kita sudah tidak bahas itu. Ini kita para ilmuwan yang ngaji ya kan. Puasa adalah batalnya puasa. Pak, kalau siang hari puasa boleh tidak berkumur yang manis-manis? Oh, tidak boleh. Berkumur dengan yang memiliki rasa, apalagi rasa ingin memiliki, ya kan? Itu ngaji SMP gitu, ngajinya bucin-bucin ya kan? Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Salatullahi wa salam ala man nuhiyal Qur'an wa ahli baitihil kiram wa sahbihi dhawil Qur'an wa sahbihi dhawil Qur'an. Salam ala man uhiyal Qur'an wa ahli baitihil kiram wa sahbihi dhawil Qur'an wa sahbihi dhawil Qur'an. Salamullahi warridwan ala man nazzama al-Qur'an biqalbin khalisin wa muhibbir raghibil Qur'an fatuba man ta'allama wa ba'du 'allama al-Qur'an. ahli baitihil kiram wa sahbihi dhawil Qur'an wa sahbihi dhawil Qur'an. Tuba man takallama wa ba'du 'allama al-Qur'an wa dama 'inda kulli hin murattilan talal Qur'an mujawwidan wa khashi'an wa mufhiman ma'na al-Qur'an. Salam ala man uhiyal Qur'an wa ahli baitihil kiram wa sahbihi dhawil Qur'an wa sahbihi dhawil Qur'an. Wa faza man takallama ma'ar rahmani bil Qur'an wa khaba man tajannaba alaihi la'natul Qur'an wa la qarina fid dunya wa lal ukhra siwal Qur'an. Salam ala man uhiyal Qur'an wa ahli baitihil kiram sahbihi dhawil Qur'an wa sahbihi dhawil Qur'an. Faya ilahana ja'alna minal ahali fil Qur'an wa zidna ilman nafi'an bima 'allamtana al-Qur'an amitna fi husnil khitam ma'al qabuli bil Qur'an. Salam ala man uhiyal Qur'an wa ahli baitihil kiram wa sahbihi dhawil Qur'an wa sahbihi dhawil Qur'an. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala sayyidina Muhammad Rasulullah wa ala alihi wa sahbihi wa wala mabad. Mula-mula saya mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa bagi yang menjalankan. Yang senang puisi ya selamat menunaikan ibadah puisi. Yang menikah ya selamat menunaikan ibadah menikah. Yang apa saja pokoknya kita ucapkan selamat sore ini ya. Namun demikian belakangan ini ada rame ya, misalnya status di media-media sosial, meskipun saya jarang buka, adalah adzan maghrib, fenomena adzan maghrib. Kau udah maghrib nih, padahal lagi semangat-semangatnya puasa. Jadi ketika semangat-semangatnya puasa, tiba-tiba sudah adzan maghrib. Kenapa? Dia tidur sedari pagi sampai sore ya, jadi memang sedang semangat dia puasa. Tiba-tiba sudah adzan maghrib. Oke, apakah puasa? Mengapa kita harus puasa? Atau belakangan kita sering dapati tulisan ya di masjid, di musola, di perempatan jalan, di banner-banner ada tulisan marhaban ya Ramadan. Kalau tidak ada titik, kalau ada titik marhaban ya Ramadan ya. Apa sih maknanya marhaban? Marhaban ini sim zaman makan. Adverb of time, adverb of place, keterangan tempat, keterangan waktu.
Kalau ia terbentuk dari kata kerja rohaba atau rohba, atau rohaba atau tarohaba. Tarohaba ya tarohabu tarohuban, atau rohaba atau rohaba. Maknanya 3. Yang paling banyak dipakai adalah lapang atau luas, atau berhenti. Mari kita pakai lapang, luas, berhenti. Ada juga yang kadang dilengkapi berhenti sejenak. Jadi ada 3 itu. Dan itu paling banyak dipakai. Oke, kita pakai lapang. Maknanya marhaban, tempat yang lapang. Artinya begini, marhaban ya Ramadan, kusambut engkau dengan hati yang riang, gembira, yang lapang, yang luas. Oke. Makna kedua, marhaban kalau artinya adalah tempat berhenti sejenak untuk musafir, biasanya untuk ngisi bekal. Maka Ramadan ini lebih kurang bermakna tempat berhenti untuk kita memberi jeda atau spasi bagi kehidupan, sehingga 11 bulan itu bermakna. Sama dengan ini ada tulisan ya. Misalnya ada tulisan ini surat Al-Fatah ya. Kenapa ini bisa kita baca? Karena ada spasi-spasinya ini. Jadi Ramadan adalah spasi. Tahu spasi enggak kalian itu? Nur, masa teknik informatika enggak tahu spasi ya? Spasi tahu kan ya? Nah itu dia. Ruang, spasi, jarak. Jadi kita mengambil ruang, mengambil jarak dari kehidupan ini, berhenti sejenak untuk mengambil bekal, sehingga perjalanan 11 bulan di luar Ramadan itu bermakna. Oke, jadi marhaban ya Ramadan. Kita seolah-olah menyambut datangnya tamu agung, tamu besar bernama Ramadan. Katakanlah begini, tamu itu mau datang dari bandara atau dari terminal ya, dari stasiun ke rumah kita. Sudah datang kabar kedatangannya ini 11 bulan sebelumnya, maka pasti kita siap-siap. Bersih-bersih rumah, ngecat rumah, bahkan kadang direnovasi ya. Jalan diperbaiki, tanam-tanam bunga, dan walhasil kita sibuk menyambut tamu agung itu. Kenapa? Karena tamu agung itu tidak sendirian. Ia datang bersama Al-Quran, datang bersama zakat fitrah, datang bersama taraweh qiyamul lail, bahkan kelak datang bersama Lailatul Qadar. Kalau ada yang jomblo pada malam ini, maka dia lebih sengsara daripada 1000 bulan. Bahkan ia datang bersama kelahiran kita sendiri, yakni diri yang suci kayaumin waladathu ummu. Jadi Idul Fitri itu kita nanti ya, Ramadan ini kita menyambut lahirnya diri kita sendiri yang suci tanpa dosa seperti hari dilahirkan ibu kita. Maka sudah pasti Ramadan itu penting, istimewa. Nah, oleh karena itu, apa persiapan kita? Apa cukup kita gembira tok misalnya? Gembira saja tanpa... Nah, ini beberapa yang akan kita ulas sedikit ya. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Bagi kaum rebahan, Ramadan ini saat yang tepat. Datang ke masjid yang ada keramik, ada marmer itu, lalu dia tidur di situ ya kan. Walhasil dia menjadi kaum rebahan. Hanya menggeliat di teras di masjid itu ya. Nah itu luar biasa sekali pada bulan ini. Apakah demikian caranya? Tapi Kak ada riwayat mengenai ini bahwa orang puasa itu diamnya saja itu seperti tasbih ya, sumtuhu tasbihun. Naumuhu ibadatun, tidurnya ibadah. Oke, mari kita ulas makna puasa. Langsung saja karena ngaji tafsir, kita akan membaca ayat yang legendaris yakni Al-Baqarah 183 sampai ke bawah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Ini ada cerita begini, ada ustadz. Jadi ustadz ini tidak punya stok persediaan ayat dan hadis kecuali kutiba alaikumusiyam. Sementara dia setiap hari, pagi, sore, malam habis tarawih ceramah terus. Maka setiap ceramah itu ustadz itu membacakan ayat legendaris ini, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Sampai-sampai oleh anak-anak kecil dipanggil Pak Kutiba. Waduh, Ustadz Kutiba sudah datang. Karena ayatnya Kutiba tok itu ya. Nah, ini dia. Enggak apa-apa di situ. Oh iya. Itu pakaian perangnya ya. Iya ya. Duh, Kahar kok diketawain kakaknya? Oh iya ya. Kakaknya sendiri dibully ya. Oke.
Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang beriman, yang tidak beriman tidak hai ya. Ini menurut saya terjemahan salah. Jangan salah, kurang tepat karena Ramadan ya harus kasih sayang ini. Terjemahan ini kurang tepat. Sebab di Quran ada juga al-mu'minun misalnya. Jadi selain alladzina amanu juga ada mu'minun. Ini terjemahannya sama, orang-orang beriman juga. Padahal ayyuhalladzina ini kan ya ayyuhan bisa. Alladzina amanu, orang yang beriman. Ini sebenarnya bukan orang yang beriman. Wahai orang yang memiliki, wahai orang dengan sekian level keimanan, itu lebih tepat maknanya. Apakah sama penyanyi dengan orang yang bernyanyi? Beda, ini orang yang bernyanyi, ini bukan penyanyi. Kalau penyanyi mukminun itu, sudah expert, sudah ahli itu. Petinju dengan orang yang melakukan aktivitas tinju. Kalau petinju ya sudah atlet. Jadi ada satu ketika ada orang masuk ke toilet, karena di dalam tidak ada gantungan, cantolan itu, maka tasnya digantung di luar. Kemudian dikasih tulisan, jangan dicolong, ini punya atlet tinju nasional katanya. Wah, itu nggak berani kan. Tiba-tiba malingnya kreatif itu, kasih juga tulisan bawahnya, jangan dikejar, yang nyuri itu atlet lari nasional katanya. Lalu dia dibawa lari ya. Nah itu dia, itu atlet nangis nasional yang dibawa dia. Jadi banyak nangis itu. Dugaan saya ingin punya adik, tapi dia baru 1 tahun itu ya, agak aneh juga. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam. Oke, langsung kita membuka tafsir sekarang. Kutiba alaikumussyam bimakna furido alaikum asyam wasyamu min kulli syai'in al-imsak. Makna syam ini imsak. Oke. Pertanyaan saya, ini kan puasa maknanya menahan ya? Makan ditahan kan? Minum ditahan. Bergaul suami istri ditahan. Jawab keras-keras sekarang, tidur ditahan enggak itu? Maka kalau Anda tidur mengingkari ayat Quran ini. Nah, itu ya. Sudah mulai paham ya. Jadi seharusnya tidur juga ditahan. Nggak tahan nih, nggak tahan. Ya ditahan itu. Jomblo saja tahan 30 tahun kok. Masa tidur nggak kuat nahan. Nah itu dia. Ai somtan li'annahu imsakun 'anil kalam. Oke, ini ada juga, ada 2 redaksi dipilih Quran. Siam itu maknanya menahan diri atau puasa bicara. Jadi sebenarnya kalau menahan semuanya, kita menahan untuk mendapatkan sesuatu yang lebih baik. Woi, mau keluar nih, mau keluar, ditahan. Maksudnya dia mau keluar main tok itu loh. Ditahan. Bisa kan menahan itu kan? Biasanya bisa ditahan. Kalau enggak bisa ya berusaha saja ditahan. Namanya juga puasa ya. Oke. Namun demikian ada juga firman Tuhan, inni nazartu lirrahmani shauma, pernyataan Siti Maryam atau Sayyidah Maryam. Saya bersumpah kepada Nabi, bersumpah kepada Allah untuk puasa bicara. Ini terjadi 2 orang ya. Siapa di surat An-Nur juga ada itu, diulas agak panjang beberapa ayat tentang Siti Aisyah yang mendapat tuduhan beliau ini selingkuh ya. Kemudian beliau diam saja. Nabi Muhammad bertanya, kalau betul desas-desus kabar burung di luar itu, maka bertobatlah, Allah akan mengampuni. Tapi beliau diam, radhiyallahu anha, Siti Aisyah itu. Nanti Tuhan pasti kasih petunjuk. Ternyata langsung turun firman wahyu ya. Nah, menyatakan bahwa Siti Aisyah itu suci ya, tidak seperti tuduhan mereka. Oke. Kutiba alaikumussyam kama. Jadi sudah paham, di Quran ada 2 redaksi ya. Maka kalau masih lahir, zohir, puisinya itu, puasanya itu adalah baru sebatas syam. Harus naik level menuju saum ya. Itu baru keren itu. Sholat itu baru zahir. Kalau mau lebih keren, silah itu connect kepada Tuhan. Zakat itu zahir karena harta benda. Kalau mau naik level itu tazkiyatun nafas atau tazkiyatun nufus. Itu baru lebih hebat itu. Syahadah itu baru lisan, tapi kalau musyahadah itu dengan semua jasmani dan rohani. Itu naik level namanya itu. Jadi bukan hanya siam dalam arti puasa lahir dari yang membatalkan. Ini kita sudah tidak bahas itu. Ini kita para ilmuwan yang ngaji ya kan. Puasa adalah batalnya puasa. Pak, kalau siang hari puasa boleh tidak berkumur yang manis-manis? Oh, tidak boleh. Berkumur dengan yang memiliki rasa. Apalagi rasa ingin memiliki, ya kan.
Itu ngaji SMP gitu, ngajinya bucin-bucin ya kan. Nah, kita para ilmuwan di sini. Kok enggak ada yang amin ya? Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Kama kutiba 'alal ladzina min qablikum. Ini kalau kita membuka banyak tafsir di sini, rupa-rupanya tidak satupun dari umat terdahulu kecuali berpuasa. Hanya ada perbedaan di sini. Setelah langsung merujuk hadis Nabi ya, ruyan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala baina shaumina wa shaumi ahlil kitabi aklatus sahari. Beda puasa kita dengan puasa umat terdahulu. Ini agama monoteis, agama Syami, agama Semit, Yahudi, Nasrani adalah kita punya sahur, kita punya tarawih. Kalau Qiyamul Lail semua punya. Kitab suci mereka semua punya, tapi mereka enggak punya Lailatul Qadar, itu dia. Nur ya. Ngantuk jam segini Nur. Katanya suruh nahan tadi ya. Bersandar ke divan, ke bahunya itu ya. Div, dia butuh sandaran Div itu. Itu bersandar ya. Kalau perlu dipeluk dari belakang. Saya sering tahu kok perilaku kalian ya kan. Kemarin saya lihat di bawah itu di bangunannya ada yang bergandengan tangan. Kok mesra sekali ya. Saya tidak mau nyebut siapa divan dengan kahar ya. Tapi memang ada peristiwa itu. Sulit untuk saya berbaik sangka. Karena kemarin memang belum Ramadan ya. Oke. Itu dia perbedaannya. Nah, ada sahur kita ya. Ini dalam tafsir Al-Mawardi ini An-Nukat wal Uyun wafat 450 ada redaksi ini. Annahumul yahud kana alaihim siyamu salasati ayyamin min kulli yaumi Asyura. 3 hari puasa Asyura. Wa salasati ayyamin min kulli syahr, dan 3 bulan setiap bulan. Berarti 3 kali 12 itu berapa? Yang buruk matematikanya ya. Berapa? 36. Lebih banyak dari kita. Kita hanya 29 atau 30. Fa kana ala dzalika sab'ata asyara syahron. Dan mereka punya 17 bulan. Banyak lagi itu. Tambah 4, tambah 12 berarti itu. Berarti 16 tambah 12, 28. 36 tambah. Wah, banyak sekali itu. Silakan hitung sendiri, putar lagi rekamannya. Saya malas ngitung ya. Qala Ibnu Abbas kana awwala ma nusiha sya'nul qiblati wasyamul awal. Jadi begitu sudah ada kiblat, perintah puasa itu datang, ini mendatang Sayyidina Abbas ya. Oke. Nah, kita jangan mengatakan berat oleh karena umat terdahulu ada. Jadi ini bukan ya ayyuhal mu'minin atau ya ayyuhal mu'minun, bukan, tapi ya ayyuhal ladzina amanu. Meskipun sedikit imannya, ayo puasa, itu dia. Oke, kemudian oke, sudah. Ya selesai berarti ini pembahasannya ya. La'allakum tattaqun. Takwa ini menghindar ya. Menghindar dari yang buruk. Oke. Ayyamam ma'dudat. Pada hari-hari tertentu, faman kana minkum maridun aw ala safarin fa iddatu min ayyamin ukhra. Kalau kamu sakit atau musafir perjalanan, maka iddah, ada ganti ya, min ayyamin ukhra. Tapi ada beberapa begini, ada beberapa pendapat ya. Salah satunya ya sebut saja misalnya di mazhab Ja'fari ya, saudara kita Syiah, atau ya membuka misalnya tafsir Az-Zamakhsyari ya. Kalau kamu melakukan perjalanan, kalau engkau sakit atau perjalanan, wajib tidak puasa dan diganti di hari lain. Kalau kita kan kalau tidak mampu, kalau perjalanan. Tapi jangan lupa agama ini hati nurani loh ya. Kalau sakit boleh tidak puasa. Apa sakit bisul tidak puasa? Bisul tapi sekujur tubuh Nur ya. Ya misalnya. Sakit jerawat 2 tidak puasa, itu kan tidak ada di hati nurani ya. Kemudian musafirnya itu apa? Musafirnya hanya mengitari rumah mantan 300 kali. Lalu dia tidak puasa, itu kan aneh itu ya. Tapi ini Pak setara perjalanan Malang Surabaya. Nah itu juga agak aneh sih. Oke. Nah, kata begini, musafir ini apakah dia dalam satu misi tertentu atau profesi? Kalau profesi seperti supir bagaimana itu? Boleh enggak puasa? Sehari-hari musafir dia. Jadi musafir itu begini, apakah ini pekerjaan atau kunjungan? Nah itu dia. Ada 2, bedakan itu. Mari kita kaji secara fikih ya. Apakah ini pekerjaan atau kunjungan? Kalau kunjungan, saya berkunjung ke Semarang.
saya berkunjung ke Sulawesi, itu berkunjung bukan kerjaan saya. Tapi kalau pekerjaannya memang nyupir Jawa Bali misalnya, Lombok atau Jawa Sumatera, dia pasti ditanya enggak mau berkunjung, itu bukan. Mau kemana? Mau berangkat kerja, ya kan? Nah itu dia. Jadi musafir ini yang mana? Musafir ini pekerjaan atau kunjungan? Di sini beda pendapat. Imam Abu Hanifah yang Hanafi dengan Imam Syafi'i itu. Kalau Imam Syafi'i tidak, kerjaan itu bukan musafir, artinya dia wajib puasa. Kalau Imam Abu Hanifah puasa, apaan? Boleh enggak puasa? Karena musafir juga. Buktinya dia jalan, dia pindah tempat, ya kan? Selama niatnya bukan maksiat itu. Nah, itu dia. Oke, ini bukti ya, sekurang-kurangnya menyiratkan 2 bukti. Saya baca dalam tafsir Fakhrul Razi. 2 bukti bahwa agama itu ringan, tidak memberatkan kita. Oke, mari kita baca sedikit ya. Ya alam an-nasiyam masdaru shoma kal qiyam wa asluhu fil lughati al-imsak an syai' wa tarku lahu. Menahan diri atau meninggalkan sama sekali. Ada peningkatan makna sekarang. Qila lis-sumti shaumun li annahu imsakun il kalam. Menahan diri dari bicara. Itu sama ya, surat Maryam 26. Oke, ini ada. Kalau ini beliau mengutip pendapat Imam Al-Ambari ya, Qala Ibnul Ambari ini. Kaifa yaliqu bihadzal maudi' fa fihi wujuhun. Pada redaksi la'allakum tattaqun ya. Ini kan outputnya nanti. Anau subhanahu bayyana bihadzal kalam anna shauma yuritsut taqwa. Bahwa puasa ini akan mewariskan auto. Pak, bagaimana supaya bertakwa? Ya puasa dulu. Nah, itu bertakwa nanti. Entah engkau mukminin, imannya sudah expert, sudah high class, maupun iman masih amatir seperti kita, nanti ia akan mendatangkan takwa. Lima fihi minal inkisari syahwati wan qima'il hawa. Kenapa? Oleh karena menahan hawa nafsu. Fa innahu yarda'anil asyarri wal batari wal fawahis wa yuhawwinu ladzatid dunya wa riyasatiha. Serta dia memperhinakan kelezatan dunia dan hubbur riyasah, senang atau berebut jadi pemimpin. Jadi begini, pada redaksi ini agama itu kan mudah. Kalau hamil datang bulan, datang bulan jelas ya, mens ya. Bukan menstruate loh ya, menstruasi. Kalau itu memang dilarang ya kalau seperti nifas itu. Ibu menyusui misalnya. Menyusui anaknya bukan bapaknya. Khawatir dia nanti anaknya kurang gizi. Bayinya masih umur 3 bulan, 4 bulan. Lebih baik enggak puasa, diganti di hari yang lain nanti. Menyusui bayi loh ya, jangan salah paham. Bukan bayinya nenek. Bayinya nenek itu berarti suaminya sendiri ya kan. Bayinya nenek kan bapak berarti. Nah itu dia. Bukan, dia memang menyusui bocah. Bukan bocah, bukan bojo ya. Nah jangan salah paham di situ. Oke. Di sini kita belajar menjadi Allah ya. Ini kita juga bisa melihat tafsir mausu'at yang lain. Misalnya tafsir Al-Alusi ya. Wafat 1270 ya. Oke, dikatakan bahwa nyaris tidak ada perubahan pada puasa dari umat terdahulu sampai umat sekarang. Hanya kalau kita dikasih kelebihan sahur. Dulu tidak ada sahur itu. Ya sudah makan sebelum tidur saja. Tapi kita sahur itu. Apa sih makna sahur? Sahur itu sahar, dari kata sahar maknanya remang-remang. Satu akar kata dengan sihir. Makanya orang menyihir itu kan remang-remang juga itu. Jadi dia makan di kegelapan itu, nanti ada ayat di sini ya. Kalau melihat apa, kemudian dan seterusnya. Oke. Agama tidak memberatkan kita, kemudian tujuannya adalah puasa ini mewarisi derajat takwa nanti, level takwa. Kemudian kita juga tidak dididik untuk menjadi Tuhan, tapi dididik menjadi manusia. Caranya dengan meneladani Allah. Saya ulangi. Kita belajar menjadi manusia yang hakiki dengan meneladani Allah. Mana buktinya? Oke. Allah ini maha suci dari makan minum ya. Betul ya? Maha suci dari makan minum, berhubungan punya anak, istri apa.
Karena Allahus Somad di Quran. Somad ini salah satu maknanya tidak berongga. Kita makan karena punya rongga, minum, berhubungan suami istri karena kita punya rongga. Allah ini As-Somad, Maha Suci dari rongga-rongga. Maka redaksi berikutnya di ayat itu lam yalid walam yulad, tidak beranak, melahirkan, walam yulad, dan tidak pula dilahirkan. Berarti Allah ini bukan bukan anak itu. Nah, Pak, tapi ada Pak saudara kita yang mengimani ada Tuhan anak, itu urusan mereka. Biarkan saja, kita hormati ya keputusan iman mereka itu. Oke. Nah, itu dia. Jadi kita tidak makan, tidak minum, tidak menahan untuk tidur, Nur ya, menahan untuk tidur ya. Mau hilang tok Nur ya. Mungkin lebih ekstrim ya, dikasih apa sininya ya. Supaya tidak tidur. Yang ekstrim apa Nur ya? Bendrat atau apalah itu ya. Linggis. Nah, karena dekat bangunan ya. Linggis kelihatannya ekstrim itu. Nah, linggis ya untuk menggali maksudnya. Nah, oke, oke, ini dia. Diganti dari wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Bagi orang yang tidak ada apa ya? Yutiqunahu. Mala taqata lana taqah. Dia tidak ada mampu, sudah tua, sudah pikun ya, maka fidyah ta'am miskin ya. Dia ngasih fidyah ya. Orang-orang miskin. Faman tatawwa khairan, tapi barang siapa dengan kerelaan hati ya, dia khairan berbuat satu kebaikan, fahuwa khairul lahu. Wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Ya, puasa itu tetap lebih baik ya. Oke, ayat berikutnya syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an. Diturunkan Quran hudal linnas, petunjuk bagi umat manusia, wa bayyinatin minal huda. Ini aneh redaksi ini. Petunjuk bagi umat manusia, wa bayyinatin minal huda, dan penjelasan dari petunjuk serta pada saat yang sama wal furqan. Aneh enggak kalimat itu? Pak, saya enggak merasa aneh, Pak. Ya bukan ilmuwan berarti. Begitu ilmuwan sering merasa aneh. Oke, ini 184 ya. Kita akan baca tafsirnya. Mari dia. Oke, ini ada hadis Nabi ya. Bismillahirrahmanirrahim. Yaqulullahu azza wa jalla, diskusi ya, kullu amali bani adam lahu. Semua amal bani Adam itu baginya, bagi si beramal. Kalau kita sholat, haji, syahadat ya untuk kita, memang demi kita. Kemudian illa shauma, kecuali puasa. Fa innahu li, puasa itu bagiku Allah ya, wa ana ajzi bihi, dan aku yang membalas. Dan wala khulufu fami shaumi atyabu shaimi atyabu indallahi min rihil misik. Aduh, itu bau mulutnya orang yang berpuasa sama dengan misik ya, lebih harum di sisi Tuhan itu. Ya kan sama dengan orang haji kan enggak boleh pakai parfum ya. Tapi baunya kecut nanti Pak. Enggak apa-apa, dia kecut ke Allah itu. Nah, ya pokoknya kecut ke Allah lah itu. Supaya yang dicium itu memang aromanya Allah itu. Nah, makanya buktinya orang jutaan naik haji ya kan. Meskipun ada kecut-kecut, tidak pakai berjahit apa dan seterusnya. Ya memang ada sih pelecehan seksual kadang ketika haji ya. Oke. Karena begini. Orang zakat ini masih bisa bernikmat-nikmat dengan nafsu. Masih bisa apa? Puasa itu juga apa sholat, demikian pula haji apa dan seterusnya. Tapi kalau puasa ini adalah mana'un min malazzatin nafsi wa syahawatiha ma la yamna'u min husairul ibadat. Ini dalam tafsir Al-Mawardi. Di selain puasa nafsu masih merajalela, tapi pada puasa tidak. Ia sungguh-sungguh dikekang sedemikian rupa. Seolah-olah di sana ada sir, bahkan asror antara hamba dengan Tuhannya. Nah, oke. Di sini kemudian ada syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an. Oke. Ini yang pembeda ya, pada bulan Ramadan. Kenapa sih dipilih Ramadan? Ini baru benderang sekarang redaksinya Ramadan. Apa makna Ramadan? Ramadan ini maknanya panas, membakar ya, atau musim panas.
Kalau maknanya membakar, berarti dengan puasa itu terbakarlah nafsu-nafsu binatang, perilaku-perilaku rendah. Terbakarlah dosa-dosa, sehingga kita lahir, Idul Fitri itu menyambut lahirnya kita. Orang menyambut lahir ini keren sekali ya. Menyambut lahirnya anak, menyambut lahirnya bapak, menyambut lahirnya anak, keponakan, cucu itu kan senang pasti itu. Menyambut lahirnya adik ya. Dayat yang setua ini kalau punya adik senang dia. Pasti ya kalau punya adik ya. Bagaimana caranya? Ya diatur, ada sunnatullah, ada inayatullah ya seperti tadi malam. Nah, itu dia. Bayangkan yang lahir diri kita sendiri. Wah, itu hebat sekali. Diri yang suci, tidak ada noda dosa. Makanya di hikam itu disebutkan bahwa as-sholatu tuhratun lil qulub ya, min ajnasid dzunub ya. Itu dia. Nah, di dalam sholat menghimpun semua ibadah. Oke, jadi perjalanan yang memberatkan ya, aw ala safarin yashukku alaihi fi safarihi asyam. Dengan perjalanan itu tidak kuat untuk berpuasa. Oke. Ramadan sudah paham maknanya, jadi panas memang kadang hati, pikiran ya, tapi juga makna yang lain membakar. Jadi terbakarnya nafsu, terutama dua nafsu rendah, yakni ammaroh dan lawamah. Ammaroh ini nafsu yang katsirul amri lisu, berbuat dosa tapi dia bangga. Kalau lawamah mengejek. Kamu kan ustadz, sesekali tidak puasa lah. Tujuannya apa? Ya mengamalkan satu niat di dalam fikih supaya ada niatnya kodok puasa. Nah itu dia. Masa ustadz tidak pernah ngopi ya? Kopi pangku misalnya. Maksiat dong sesekali. Toh nanti ada, kamu tahu kan caranya tobat itu lawamah itu. Laim ya, nafsu yang mencaci. Atau sebaliknya. Jadi begini. Kamu apa enggak malu dosa terus? Enggak pernah sholat. Ke masjid sana. Itu kata nafsu itu. Akhirnya dia ke masjid. Tapi pulangnya dengan membungkus kotak amal. Nah itu dia. Sama saja itu. Nah oke. Karena dia rupa-rupanya ke masjid. Kan ada kotak amal yang dirantai itu. Ternyata si pelaku ini ke masjid membawa las ya. Las listrik itu. Baterainya pasti bukan baterainya HP ya, tapi pakai baterai lebih besar. Biasanya aki itu ya. Kan ada HP itu. Jadi HP ini harga 2 juta rupiah, tapi ketahanan baterai 3 bulan. Nggak usah ngecas 3 bulan itu. Mana HP-nya? Ini. Baterainya. Kan sudah mau dibawa pulang. Jangan pulang dulu, ini baterainya bawa. Ternyata aki besar. Suruh bawa digendong di belakang. Ini baterainya, nggak usah ngecas 3 bulan katanya. Jadi HP-nya tetap kecil tapi baterainya aki itu ya, acu itu. Jadi membeli ternyata memang ada juga iklan yang mesin cuci hanya 5 watt itu. Begitu dibuka di dalam mesin cuci ya hanya ada lampu 5 watt dan ibu-ibu sedang mencuci di dalam dia. Jadi mesin cuci hanya 5 watt katanya. Hudal linnas sebagai petunjuk, 1 bagi umat manusia, 2 dan penjelasan dari petunjuk, 3 pembeda benar salah. Ini tahapan ilmu ya dalam Quran. Anda kalau masuk level pertama ke Quran itu dapat petunjuk. Artinya ibarat teks itu. Kalau naik lebih tinggi nanti isyarat itu. Indiksi konteks. Kalau naik lebih tinggi wal furqan itu sudah software, itu sudah latoif itu. Atau penjelasannya bisa begini. Hudal linnas ini syariat. Wabayyinatin minal huda ini hakikat ya. Maknanya syariat Islam, kemudian wabayyinatin minal huda penjelasan dari petunjuk adalah iman, wal furqan adalah pembeda. Ini berarti baik buruk kan ya? Pantas enggak pantas berarti ini. Kan pembeda itu kan? Benar salah ya. Ranahnya syariat, baik buruk pantas enggak pantas. Ini ranahnya akhlak ini. Pantas enggak pantas, itu ranahnya akhlak. Misalnya apa yang ekstrim ya? Menutup aurat pakai ban. Kan ada taliban ya kan, pakai taliban. Lilitan sorbannya itu besar sekali segede parabola misalnya. Boleh enggak? Boleh itu, tapi enggak pantas. Nah, itu dia. Kemudian misalnya siapa? Divan kan, Divan mau pulang itu. Dia kan sudah ustadz ya kan. Menurut klaim beliau sendiri, menurut saya belum jauh itu.
Kemudian dia ustadz kan ya, tiba-tiba mainan BH diputer-puter begini. Itu kan tidak pantas. Nah itu loh. Soal boleh itu BH-nya sendiri. Dia pakai BH dicopot mainan gitu, tepi jalan. Dia boleh, tapi tidak pantas. Nah itu dia. Furqan itu pembeda. Baik buruk benar salah, pantas tidak pantas. Tahu menempatkan diri mana pantas tidak pantas ini dalam bahasa agama soleh. Soleh itu pantas itu. Nah sudah. Nah, ada pertanyaan nggak? Ada ya. Oke sedikit lagi. Waduh kelamaan ngajinya ini dari tadi. Oke. Nah itu sudah bisa Islam, iman, ihsan. Atau syariat, akidah, akhlak. Nah itu dia. Dari redaksi udah apa hudalinas, bain dan furqan. Paman syahida minkum syahra falyasumhu. Kalau lihat bulan ya puasa. Ini kan kemarin perdebatan. Ya kan? Wah ini puasa ini. Ada isu desas-desus katanya Selasa. Saya hampir ikut yang Selasa itu. Tapi guyon saja ya. Ada isu Selasa enggak? Kalau ada kita mau ikut katanya. Oke. Jadi begini. Saya bacakan hadis Nabi ya dari Ibnu Qudamah. Ibnu Al-Araqi perawinya ini. Dan banyak ya beberapa ini. Bismillahirrahmanirrahim. Fa in ghumma 'alaikum fa akmilu salasina yauman. Apa ghumma? Kalau tertutup awan. Kalau hilal tidak terlihat, fa akmilu, maka lengkapi genapi Sya'ban itu salasina yauman 30 hari. Pak, tapi ada yang 29 hari. Ya silahkan, itu ada ilmunya. Kita biasa menghormati perbedaan itu. Perbedaan pendapat, perbedaan pendapatan, ya itu sesuatu yang wajar dan kita hormati. Yang penting berdasar ilmu semua. Oke. Sudah. Faman tatawwa'a khairan, kemudian mangkana maridan safarin fa intum yaminu. Yuridullahu bikumul yusr. Ini lebih terang sekarang. Allah menghendaki kemudahan wala yuridu bikumul usr. Walitukmilul iddata, hendaklah kamu lengkapi walitukabirullah ala ma hadakum la'allakum tashkurun. Oke, di sini ada tukmilu ya. Ada juga atimmus syahr ilal lail, kan ada begitu kan ya di ayat yang lain kan ya. Oke. Di sini ada redaksi walitukmilu. Mari kita baca walitukmilul iddata walitukabbirullah. Oke. Atimmus syiyam ilal lail. Aneh ini ya. Kok ada atimmu, ada tukmilu. Ada tamam, ada kamal. Apa bedanya? Jadi tamam ini puasa sehari-hari. Sehari tamam, sehari tamam, sehari tamam. Nanti kalau sudah genap 30 hari atau minimal 29 hari itu kamal. Jadi itu bedanya tamam dengan kamal ya. Menghindari yang membatalkan, apa tadi berkumur dengan yang punya rasa dan rasa ingin memiliki dan seterusnya. Maka itu tamam. Tapi kalau lengkap 30 hari kamal. Walitukabbirullah, dan mengagungkan, membesarkan, mengagungkan Allah ala mahadakum terhadap apa. Ini mari kita ulas sedikit ini. Kalau sudah sempurna 29 hari atau 30 hari, nanti ada takbir di situ, mengagungkan Allah ya, mengagungkan. Oke. Puasa sehari ini kan berat. Tapi umat terdahulu bisa. Dan sebenarnya ringan sebab binatang-binatang juga mampu. Yang lebih berat adalah puasa batin, bukan puasa zahir. Dengan kita mericas, energize, ngecas. Kalau recas Anda tidak ngerti, ngecas saja ya. Recharge dengan recas Anda. Apa recas itu? Ngecas ya atau ngecas itu. Kalau bahasa itu saja yang penting paham. Bahasa itu tidak usah keren-keren, pokoknya Anda ngerti ya. Saya berbicara atau tahulah ngerti bahasa beberapa bahasa asing ya. Sekurang-kurangnya Arab, Inggris, Jerman, Perancis itu. Belum bahasa-bahasa daerah ya. Seperti Jawa, Madura, Sunda itu saya ngerti itu. Bahasa Indonesia ya. Tapi kedipan mata sang istri itu saya sulit memahami. Ini bahasa apa ini? Nah itu ya. Terutama kemarin akhir bulan itu. Kok ada marah-marah, ini apa ini? Apa menjelang puasa atau apa? Ternyata lihat kalender akhir bulan ya. Itu sampai saya bikin polanya. Kan marah kelihatannya enggak berpola.
Jadi salah satu tugas ilmuwan adalah menentukan pola dari hidup yang kacau dan tidak berpola. Itu tugas ilmuwan itu. Nanti kalau Anda mau garap tugas akhir, tesis atau disertasi itu bikin rumusan pola tadi itu. Oke. Macet kan tidak berpola. Crowded, muzdahim, izdiham bahasa Arab. Itu kan tidak berpola. Ini kok banyak, ini kacau. Tapi kalau kita perhatikan ada polanya loh. Jam 6 sampai jam 7 pagi atau jam 8. Jam 4 sore atau sampai jam 6 orang pulang kerja ya kan. Kan ada polanya. Berarti marah-marahnya istri, gejolak gelegak nafsu yang membara, menyala-nyala, itu semua ada polanya. Dan ada pemicunya. Dan para ulama itu terutama pada aspek tasawuf itu membuat itu rumusan-rumusan ya, pola-pola tadi itu. Oke. Jadi kalau tamam sehari-hari, kamal sebulan penuh. Baru nanti bertakbir. Takbir itu caranya dengan mengecilkan kita. Takbir itu untuk Allah, tasghir untuk kita. Jangan takbir tapi merendahkan sesama manusia. Mulutnya lisannya takbir tapi merusak fasilitas umum. Mengacau kebinekaan, kerukunan, kedamaian dan harmoni. Jadi takbir itu syaratnya tasghir. Kecilkan dulu dirimu baru takbir. Kan ada orang kan takbir tapi merusak. Takbir tapi ngebom, bukan itu. Oke. Satu lagi, ini menarik ya. Ngomong puasa 2 ayat, tiba-tiba doa setelah itu. Setelah doa, tiba-tiba hubungan suami istri di bulan puasa. Ini nggak nyambung ini, betul kan ya? Dita terpaksa ngangguk meskipun dia tidak mengerti. Banyak hal tidak usah ngerti itu Dita. Kayak anggukan istrimu, kedipan, nggak usah ngerti itu. Jalani saja. Itu Anda akan paham kalau Anda kuliah di Unmer, Universitas Mertua. Ini universitas paling legendaris. Katanya kan kampus tertua itu Universitas Nalanda. 1500 tahun sebelum Masehi. Ini peradaban lembah Indus. Di kita juga ada kampus itu. Di Indonesia ini sampai Belanda pergi nggak bisa bikin kampus. UI bikinan Belanda itu ya. TB bikinan Belanda ya, bikinan penjajah. Karena sekolah ini pun bikinan penjajah. Jadi begini ceritanya, anggota parlemen namanya Twee de Kamer datang ke kita, anggota parlemen loh ya. Jadi begini, yang menjajah kita itu pabrik PT. Kita bukan dijajah negara. Dan bukan 350 tahun, yang betul antara 75 tahun saja itu. Selama politik kultur stelsel, tanam paksa. Tapi kita terima narasi, kita dijajah Belanda 350 tahun, itu bohong itu. Itu pembodohan, akhirnya kita minder, inlander kita ini. Berpikirnya kerdil, mentalnya itu kalau menjadi atasan menindas, menjadi bawahan menjilat. Lalu teriak-teriak korupsi karena dia tidak kebagian. Nah itu dia. Kan sekolah ini kan sombong sekali, beberapa loh ya, beberapa. Sekolah itu kan sombong itu. Jumawa, sombong, untuk orang kaya. Begitu ada pandemi dijungkir balikkan itu semua. Iya kan? Yang tadinya logo itu Tutwuri Handayani diganti Tut Wifi Handayani. Nah itu. Bahkan ada aliran tasawuf baru, Manunggaling Kaulo Wifi. Nah itu dia. Bukan lagi Manunggaling Kaulo Gusti. Oke. Anggota parlemen datang, udah ada sekolah ini. Jadi kita dijajah oleh pabrik PT perpanjangan tangan Kementerian Perdagangan Belanda. Yang datang berkunjung anggota parlemen, anggota DPR-nya. Nah, bahasa mereka Twee de Kamer. Ketika 1905 terusan Suez dibuka, terusan Suez ini terabasan, terusan Suez itu. Potong kompas itu loh. Asia, Eropa, Afrika terhubung. Maka dengan kapal-kapal besar, kapal uap masih saja ya, kapal laut itu kapal uap, pakai batu bara bahan bakarnya, datang ke Indonesia. Kok enggak ada sekolah ini? Maka dikasih sekolah sebagai politik balas budi. Setelah pasca tanam paksa kultur stelsel itu. Dan itu tanam paksa itu sudah senjakala Belanda ya, karena bangkrut di sana maka ngambil. Jadi kita dijajah enggak 350 tahun, itu bohong informasi itu. Jadi baca lagi silahkan. Nah begitu akhirnya dikasih sekolah. 2 jenis yang katanya disinggung Heri tadi malam ya. Sekolah angka 1, angka 2. Ada SR ya, angka 1 untuk para Amtenar, centeng-centeng Belanda dan lordship para bangsawan. Ada sekolah angka 1, sekolahnya angka 2 ya, angka luru 2 tahun ini untuk para inlander, bumi putra. Asal tidak buta huruf saja. Ini kan pembodohan.
untuk bangsawan, anak-anak Belanda, sinyo-sinyo Belanda itu, atau anak bangsawan seperti Bung Karno waktu itu, sekolahnya 4 tahun. Sampai 6 tahun. Untuk orang awam sekolah 2 tahun saja. Ini kan pembodohan. Kenapa? Karena Belanda mau menjadikan onderdriving, perkebunan raya. Masyarakat tidak boleh pinter, kalau pinter nanti demo macam kalian kan. Kan mahasiswa demo, betul Burhan ya? Dua gedor-gedor, rusak rumahnya rektor apa ya. Beasiswa langsung berhenti itu ya demonya. Wih, beasiswa kamu langsung berhenti. Karena memang itu yang dimau. Nah, itu dia. Pak, saya enggak beasiswa Pak, katanya Burhan. Saya beasiswi saja. Nah, akhirnya datang ke sini kan, dia mendapatkan itu. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Baik, ini menarik ya, karena ayat berikutnya tentang doa. Wa idza salaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'wata da'i idza da'an falastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Muhammad, kalau ada orang bertanya kepadamu, idza sa'alaka ibadi, hambaku bertanya padamu anni ya, perihal aku, katakan inni qarib. Aku dekat. Ujibu da'wata da'i idza da'an. Aku pasti jawab doa orang-orang yang berdoa. Ini juga aneh yang kedua. Aku ujibu akan menjawab da'wata da'i, doanya orang-orang yang berdoa, idza da'ani, kalau dia berdoa kepadaku. Muter-muter bahasa ini. Hanya di sini tidak ada ya, dibuang apa sukunnya, apa iya-nya itu. Aku akan menjawab doa-doa hambaku, ujibu da'wata da'i, orang yang berdoa kepadaku kalau dia berdoa. Kalau ini kita singkap, segera lahir 2 pemahaman. Nomor 1, betapa banyak orang berdoa lisannya tapi hatinya tidak. Jadi ujibu da'wata da'i idza da'an. Aku akan menjawab doa orang yang berdoa kalau dia berdoa. Jadi syaratnya kalau dia berdoa, hati berarti itu. Sebab ada hadis Nabi begini, innallaha la yaqbalu du'a min qalbin ghafilin. Allah tidak akan terima doa dari orang yang hatinya lalai. Nah, berarti nyambung di situ. Pemahaman yang kedua, Ramadan ini adalah bulan berdoa. Selain bulan Al-Quran, bulan tadarus, bulan ngaji, ini bulan berdoa. Buktinya apa? Ayat puasa ini tengah-tengahnya ayat tentang doa. Perhatikan ayat berikutnya. Ini kan la'allahum yarshudun. Mereka dapat kebenaran. Maknanya rosyid, saya sudah ulas ya. Rusdun adalah kecerdasan intelektual dan spiritual. Kalau itu ketemu, klik, integral, bahasa Jawa gatuk itu, maka itu disebut rusdun. Sebab ada loh ya, orang yang cerdas intelektual tapi spiritualitas tidak. Dia tidak ada kepekaan dan seterusnya. Perhatikan ayat berikutnya. Uhillalakum lailatas siyamir rafatsu ila nisaikum kunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Kamu kan bukan malaikat. Ya puasa-puasa di siang hari dan di malam hari boleh kamu rofas. Rofas itu bercampur. Ini Quran pakai 8 redaksi untuk menceritakan hubungan suami istri ya. Salah satunya rofas. Aula mastumun nisa, menyentuh. Maknanya disentuh dengan kelamin ya. Nur, ya mubasyarah ya. Kata Ustadz Iqbal perkulitan waktu itu. Ya kulit bertemu kulit ya. Kulit bertemu kulit, bulu bertemu bulu, kan enak sekali itu Nur ya. Maknanya tidur. Ini kan kulit, bulu ketemu bulu, bulu atas bulu bawah mata itu loh, tidur. Ini puasa masih sempat ngeres pikirannya ya. Karena memang dia sudah ngeres sejak dalam pikiran. Allahu a'lam bishawab. Oke, mari kita menjawab pertanyaan kalau ada. Ini sudah lewat waktunya ini ya. Mana? Ada kah? Sudah dikirim ke saya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Akan kita jawab dari Mas Fatih Fuadi. Apa hukumnya menyakiti perasaan teman yang kita ingatkan karena mulutnya bau lipan? Gila ya. Kenapa tidak dinosaurus kalian ini? Apakah mengurangi pahala kita? Jadi mengingatkan teman bagaimana hukumnya? Menyakiti perasaan. Mulutmu bau kura-kura misalnya ya. Tahu ya, lipan itu tahu ya. Ya sejenis kelabang lah, binatang berbisa itu. Jadi kalau dia dekat langsung pingsan. Orang seperti itu cemplungin ke sungai saja. Suruh buka mulut lalu ikan-ikan mati. Tinggal dipungut ya kan, itu menjadi potasium. Tidak, itu agak ekstrim kalimat itu. Boleh diingatkan dengan cara yang baik. Misalnya Anda pakai masker. Ya. Tapi Pak, kalau dia diingatkan tersinggung nanti Pak. Karena yang bau mulut dirinya sendiri misalnya. Jadi dia berbicara depan kaca.
Nah, saya kira Ramadan ini memang momen bau mulut ya. Momen bau mulut itu kan kita dianjurkan gosok gigi kan pagi apa ya sebelum zawal itu. Kalau Anda tidak ragu setelah tergelincir matahari pun setelah zuhur atau asar berkumur saja. Jangan korupsi air loh ya. Misalkan Anda, ini kita memang puasa melatih jujur ya. Kita datang ke keran di musola, di masjid atau di kamar mandi di bawah itu. Kan ada kerannya. Anda berkumur ya kan? Apa itu enggak ada CCTV di sini? Tidak ada KPK ya kan? Tapi kenapa Anda tidak korupsi air? Sebagian mungkin korupsi tapi saya tidak tahu. Nah, kita memang melatih jujur. Bagaimana hukumnya menyinggung perasaan teman? Ya diingatkan saja dengan baik. Nggak usah bau lipan ya. Anda pakai masker itu sudah cukup ya. Nah kecuali yang bersangkutan memang menebar bau mulutnya dengan sengaja kepada Anda. Ya Anda harus ingatkan. Jadi begini. Nasihat ini, kebaikan-kebaikan pasti diterima kalau disampaikan dengan santun. Kenapa kebenaran tidak diterima? Mungkin cara. Maka Kanjeng Nabi SAW diutus untuk memperbaiki moral, pekerti atau akhlak. Nah akhlak ini loh yang saya belum nemu ya. Ada orang masuk Islam gara-gara tertarik orang gedor-gedor pintu gereja, kuil atau vihara adan di situ. Pasti kalau ada orang tertarik masuk Islam karena akhlak, karena pekerti itu. Ya sebutkan saja peristiwa bahkan sejak zaman Nabi. Maka puncak dari segala ilmu adalah akhlak. Nah oleh karena itu supaya tidak tersinggung, ya diperingati dengan masker ya. Anda pakai masker kemudian atau jangan mendekatinya ya. Nah, itu dia. Atau kalau memang dia ekstrim, dia punya si pelaku ini sengaja meneror Anda dengan bau mulutnya, hahaha begitu-begitu terus. Ya katakan saja atau bungkus kresek saja sekalian. Nah itu dia bilang saja. Jadi sampaikanlah kebenaran ini dengan cara yang tidak menyinggung perasaan. Tapi tetap harus disampaikan loh ya. Betul kan ya harus disampaikan. Nah, Masya Allah memang bau orang puasa ini lebih harum dari misik dan kasturi misalnya ya. Sudah ya. Oke baik itu saja. Demikian ya, perlu diingat tadi beberapa poin agama itu hati nurani ya, perasaan ya. Ada lagi agama itu perasaan. Ukur silahkan perjalanan saya, sakit saya ini cocok nggak dengan hati nurani itu. Jangan sakit bisul lalu nggak puasa, jangan cuma sakit mata dia nggak puasa. Jadi apa ya, tertusuk jarum, tertusuk duri, dia tidak puasa. Nah, karena dengan dalih mengamalkan itu Quran ya. Atau perjalanan tadi mengitari rumah mantan misalnya. Nah, di sini sekali lagi, kalau mau paham agama, maka pelajarilah maqasidus syariah. Hifdzun nafas, menjaga jiwa. Puasa ini bukan untuk mencelakai, membunuh kita. Itu karena menyelamatkan kita malah. Tasumu khairul lakum aisyyamukum ya, an masdariyah itu. Atau redaksi yang lain itu riwayat sumu tasyu, kamu kalau puasa tambah sehat. Kenapa? Mesin pencernaan itu istirahat semua. Nah, itu dia. Kemudian pada saat yang sama puasa ini pembentukan akhlak. Ini poin terakhir yang saya sampaikan. Jadi puasa adalah pembentukan karakter. Masih ada? Oke, kalau begitu kita jawab yang terakhir ini. Puasa adalah pembentukan karakter. Sohib dikri. Bagaimana hukumnya mencicipi makanan saat puasa? Boleh mencicipi makanan. Kalau Anda memang juru masak ya. Tapi itu berbahaya. Kalau Anda bukan juru masak, jadi dicicipi semua hidangan. Anda masuk warung itu, nasi padang, dicicipi semua itu. Nah, bukan itu. Jadi misalnya begini. Anda koki, Anda juru masak. Anda mau menghidangkan makanan untuk anak yatim, orang apa, memberi takjil. Khawatir terlalu asin atau bagaimana, Anda cicipi. Itu beberapa yang ulama kontemporer membolehkan itu. Tapi segera dilepeh ya, segera dibuang, diludah, dibuang lah itu. Bukan lantas ditelan ya kan.
waduh masih ada terasa kuah ini Pak, lalu ngambil nasi ya. Nah, bukan itu. Nah, tapi kalau Anda bukan juru masak, enggak usah, ngapain dicicipi. Juga rokok haram ya. Maksudnya ya membatalkan puasa, sorry. Kalau hukumnya ya belum tentu. Kalau rokok disumet ke mata ya haram ya. Nah, jadi rokok ini hukumnya tergantung keadaan, itu saja. Sama dengan gula, itu hukumnya juga mubah dan tergantung keadaan. Kalau Anda diabetes ya kan, Anda haram makan gula. Makanya saya minum kopi itu yang tidak bergula. Kenapa? Saya sudah sering kali di PHP oleh janji manis pada masa-masa muda. Jadi sekarang di usia ini sudah tidak makan gula. Ada lagi kah? Ya? Bagaimana hukumnya orang demo dengan takbir sambil mengolok orang lain? Takbirnya bagus, mengolok-olok orang lain ini dilarang. Allah saja memuliakan kita kan ya. Laqad karramna bani adama wa laqad karramna bani adama wa hamalnahum fil barri wal bahri wa razaqnahum minat thayyibat. Kita dikasih kemudahan transportasi di darat dan laut, ngasih rezeki yang baik-baik Allah itu. Yang kita makan kan bukan koral, skrup, bendrat kan bukan itu. Yang kita makan tempe, tahu, itu tidak bertulang. Seperti dita ya. Wah ini bentuknya seperti dita ini, lalu dimakan ya. Ya tahu dan lain-lainnya. Nah itu dia. Mengolok. Jangan, itu larangan Quran itu. Mengolok-olok. Nanti dia, kalau engkau mengejek agama mereka, mereka akan mengejek agamamu juga. Jangan ada rofas, jangan ada caci maki yang gitu-gitu kan ya kalau ayat haji itu. Dan beberapa ayat yang lain banyak sekali, juga hadis ya. Ketika Waraqah bin Naufal meninggal, ini orang yang beri kesaksian bahwa Nabi itu Nabi. Jadi ini pendeta Nabi Muhammad, istrinya datang, Sayyidah Khadijah datang ke Waraqah bin Naufal. Bapak pendeta, ini suami saya mengalami ini dan ini dan ini dan begini. Lalu kata beliau, kata Waraqah bin Naufal, yang datang kepada suamimu adalah An-Namusul Azim alladzi jaa ila Musa wa Isa. Itu malaikat agung, maknanya Jibril ya alaihissalam, yang dahulu pernah datang ke Nabi Musa dan Isa alaihissalam. Jadi yang ngasih kesaksian Waraqah. Bapak pendeta, kalau begitu suami saya ini siapa? Waraqah bin Naufal menjawab, la nabiyyu hadhil ummah, ya nabinya umat ini. Ketika Waraqah bin Naufal meninggal, Nabi bersabda begini, la tasubbul Waraqah. La tasubbu, kalian jangan mencaci maki Waraqah. Padahal pendeta itu. Nah itu dia. Bahkan di redaksi yang lain, la tasubbul Waraqah, saya lihat dia masuk surga. Fa innalahu jannatun, di hadis lain jannatani, di redaksi lain. Dia masuk surga. Nah itu dia. Ya banyak versi ini, apakah beliau meninggal sebelum nubuwah ya Nabi, risalah itu atau bagaimana. Tapi yang jelas, ada orang mengatakan non-muslim di zaman Nabi dengan sekarang itu sama. Tidak, belum tentu. Ya bisa ada yang sama, bisa ada yang enggak, ya belum tentu. Nah itu dia. Oke, baik, itu saja. Masih ada? Nah demikian dua kesimpulan saja yang paling bisa kita mungkinkan. Di sini Ramadan bulan doa. Jadi di antara puasa itu doa. Monggo silakan berbanyak doa. Sebanyak-banyaknya Anda minta apa saja itu. Kemudian harapan, cita-cita dan semuanya silahkan dimohonkan. Kemudian puasa ini pasti mendapatkan derajat takwa. Kemudian sila imannya banyak atau enggak, pokoknya puasa saja. Imannya tipis atau apa, silahkan, pokoknya puasa saja. Jangan katakan ini berat sebab ini umat terdahulu lakukan. Puasa ini, agama ini tidak memberatkan kita. Jadi hifdzun nafas justru sehat. Hifdzul akal justru cerdas kalau puasa itu. Hifdzul mal, kita menjaga harta benda dengan cara dikeluarkan pada zakat fitrah itu. Hifdzun nasl, menjaga generasi. Kenapa? Karena Anda menahan nafsu, supaya nanti nafsu Anda ditumpahkan kepada yang halal. Takbir enggak ini? Nah, ditumpahkan kepada yang halal. Artinya buanglah sampah pada tempatnya. Dulu ada orang SMS saya terus itu ya, sebelum ada WA. Minta nasihat terus, setiap hari minta quote. Tapi ya kalau sempat saya balas itu. Akhirnya karena kehabisan stok quote, saya balas itu, Pak, apa ada nasihat hari ini?
Saya balas, buanglah sampah pada tempatnya. Nah tadi itu. Dibalas lagi dari sana. Loh ini yang ini sudah kemarin Pak. Lalu saya balas lagi, kalau begitu buanglah sampah kalau ada tempatnya. Nah kalau tidak ada tempatnya ya urusan dia ya kan. Tadi telan dimakan lagi, pokoknya terserah itu. Pokoknya buanglah sampah kalau ada tempatnya. Nah Ramadan ini adalah personal healing. Mungkin rame-rame healing ya, personal healing. Ini pembentukan karakter. Jadi penyembuhan personal. Orang lalu sembuh dengan puasa, pencernaan berhenti, pikiran jahat di stop. Dalam psikologi perkembangan, karakter watak ini kebiasaan baru dibentuk selama lebih kurang 3 minggu. Sementara Ramadan 1 bulan. Artinya kita punya kebiasaan baru. Ya puasa, ya tadarus, ya apa, ya terawih, ya sahur. Sahur itu bukan semata-mata sahur sunnah ya. Tapi maknanya bangun malamnya itu loh yang lebih penting daripada. Ya sahur penting tapi bangun malamnya itu. Nah itu dia. Dulu ada di pondok itu malas sahur. Kemudian ada seperti selang kecil itu, selang untuk bensin sebenarnya. Itu dicelupkan ke minuman dia. Jadi sambil ngedot ya mas saya. Sambil ada di pondok perilaku seperti dia malas bangun itu. Ada beberapa kreativitas tingkat tinggi seperti itu di pondok ya. Sekolah Senin waktunya pakai upacara kan ada periksa kaos kaki itu. Dia tidak punya kaos kaki. Lalu kaos hitam temannya lengan panjang digunting pakai kaos kaki. Periksa ternyata ada kaos kaki ya. Nah kemudian di pondok sampai pondok marah-marah temannya yang digunting. Ternyata kaosnya masih baru. Ya baru beli kemarin dia. Baik kita sudahi, semoga kita mampu menjalankan Ramadan. Dan Ramadan maknanya membakar ya, terbakar dosa, keangkuhan, nafsu binatang, perilaku-perilaku buruk kita. Sehingga kita sambut kelahiran diri kita yang baru. Kalau sudah mampu itu, mari kita ucapkan marhaban ya Ramadan. Bukan di banner tok ya kan. Tapi nanti kalau Ramadan pergi tidak ada ucapannya. Aduh sedih ya, selamat tinggal Ramadan, tidak ada itu. Nah makanya kita naik level dari siam menuju saum. Kelihatannya yang saya sampaikan agak berantakan ya, agak kurang sistematis. Tapi santri yang cerdas ya disimpulkan sendiri ya kan, disimpulkan sendiri. Pak kok ngajinya agak berantakan Pak? Nanya. Ya namanya juga puasa. Ini supaya terkesan puasa saja, pura-pura lemes ya kan. Hidayat ya, jangan sampai ada wanita lewat di situ. Pasti disapa nanti itu. Semoga semua dicahayai oleh Quran, bertambah kecintaan kita kepada Quran. Kalau bisa kita hatamkan Quran ya selama Ramadan ini minimal lah ya. Minimal ya, jangan banyak-banyak lah, 10 kali ya selama Ramadan. 15 kali bagus itu. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Penjelasan yang singkat semoga menjadi tambahan ilmu yang barokah manfaat fi dini wa dunya wal akhirah. Allah yafiquna ila sabilillah wa sallim wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.